Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat mulai hari Senin. Apakah kalian siap untuk menaklukkan satu minggu ini? Oke, sebelum kita menaklukkan satu minggu ini dan mengawali hari Senin dengan baik, ada baiknya kita mendengarkan renungan ya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan atas hari yang baru. Kiranya Tuhan yang mengawali dan memberikan kami kekuatan untuk setiap tantangan pada hari ini. Terima kasih Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sering mendengar ungkapan jangan terlalu berharap. Namun, apakah ini berarti kita tidak boleh bermimpi? Tidak, bukan itu maksudnya. Masalahnya bukan pada harapan itu sendiri, melainkan pada harapan yang tidak realistis. Misalnya, ketika kita mengharapkan semua orang memperlakukan kita dengan adil, kita mungkin akan kecewa saat kenyataan tidak sesuai. Kehidupan memberi apa yang dimilikinya, bukan apa yang kamu harapkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengelola harapan untuk mengurangi kekecewaan dan menemukan ketenangan. Harapan adalah keyakinan tentang bagaimana sesuatu seharusnya terjadi. Ketika kita berharap, kita menciptakan gambaran ideal dalam pikiran kita. Namun, semakin tinggi harapan, semakin besar resiko kita kecewa. Misalnya, berharap bahwa teman selalu ada untuk kita, atau bahwa pekerjaan akan selalu sempurna. Kekecewaan adalah akibat dari harapan yang tidak selaras dengan kenyataan. Untuk mengurangi kekecewaan itu maka jangan mengharapkan dunia sesuai keinginanmu, tetapi terimalah dunia sebagaimana adanya. Tantangan kita adalah belajar menerima kenyataan tanpa kehilangan motivasi. Mengurangi kekecewaan adalah memisahkan apa yang bisa kita kendalikan dengan apa yang tidak. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita hari ini dalam Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, yaitu penolongku dan Allahku. Ayat ini, saudara-saudara yang terkasih, mengingatkan kita bahwa pengharapan kita harus selalu tertuju kepada Tuhan. Meskipun kekecewaan datang, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Harapan seringkali membawa kita pada rasa gagal ketika kenyataan tidak sesuai. Namun salah satu tokoh filsuf, Marcus Aurelius, berkata, apa yang tampak seperti kegagalan seringkali adalah bagian dari jalan yang lebih besar. Misalnya, jika kamu tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, mungkin itu adalah peluang untuk mengeksplorasi hal lain. Dengan melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, kita bisa mengurangi rasa kecewa dan menemukan hikmahnya. Ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, setiap tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh. Harapan seringkali membuat kita lupa bersyukur apa yang sudah kita miliki. Ketika kita berharap lebih, kita cenderung meremehkan hal-hal kecil yang sebenarnya penting. Jangan meremehkan apa yang sudah ada di depanmu. Misalnya, daripada kecewa karena promosi tidak datang pada pekerjaan, maka hargailah pekerjaan yang masih kamu miliki dengan rasa syukur. Kita hanya mengurangi kekecewaan, tetapi juga menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Harapkan yang terbaik, tetapi persiapkan diri untuk yang terburuk. Misalnya, ketika kita menghadapi ujian penting, lakukan yang terbaik dalam persiapan, tetapi juga siapkan diri untuk menerima kemungkinan jika hasilnya kurang ideal. Kebahagiaan adalah hidup sesuai dengan kenyataan. Dengan mengelola harapan, kita mengurangi kekecewaan dan menemukan kekuatan untuk menjalani hidup dengan kepala tegak. Marilah kita belajar untuk berharap dengan bijaksana, menerima dengan lapang dada, dan hidup dengan penuh syukur. Karena bagaimanapun usaha jahat dari seseorang, tidak akan ada yang bisa merubah rencana Tuhan dalam hidup saudara. Kecewa dan patah hati bukanlah sebuah keadaan, namun respon keliru kita yang menghadapi situasi ini, khususnya bagi anak-anak muda dan remaja. Banyak terjadi dalam percintaan. Kekecewaan dan patah hati sangat berbahaya dan merusak, karena dapat membuat seseorang tidak peduli dengan dirinya, tidak peduli dengan tanggung jawabnya, tidak peduli dengan lingkungannya, serta tidak peduli Tuhan serta rancangannya yang dahsyat dalam hidup kita. Yang namanya patah hati, yang namanya kecewa, bukan akhir dari segala-galanya, apalagi jika kamu masih muda dan mengalami kegagalan.
kita masih punya Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 18-20 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang yang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saya percaya saudara-saudari, sakit hati, patah hati, luka di hati, dan kecewa bukan akhir dari semuanya. Justru di balik sakit hati dan kecewa itu selalu ada jalan Tuhan yang luar biasa. Saya melihat di dalam Mazmur firman Tuhan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Kalau kamu cuma menangis kecewa sendiri di kamar setiap hari, maka air matamu itu terbuang sia-sia. Tapi kalau kamu menangis di bawah kaki Tuhan, Tuhan mendengarkan. Tuhan bukan hanya mendengarkan tangisan saudara, bahkan Tuhan juga mendengarkan jeritan saudara. Tuhan siapkan juga jalan keluar kepada saudara. Sekarang saudara mau percaya atau tidak kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Apakah saudara mau keluar dari stres, depresi, dan pandanglah Tuhan dan percayalah kepada Dia. Mengimani bahagia itu mulai dari sikap dan respon positif atas segala sesuatu. Saudara yang sedang sakit hati, luka hati, kecewa hati, ketika stres ini mengendalikan hidupmu, dia akan menjajah dan menghancurkan hidupmu. Tapi kalau kamu membiarkan rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu, maka satu hari kamu akan bilang, semua luka hati, patah hati saudara, dan segala sakit hati itu sudah baik-baik karena aku telah menerima segala berkat Tuhan yang luar biasa. Kadang banyak hal buruk yang terjadi dalam hidup orang baik. Kadang musibah menimpa pada orang yang tak bersalah. Kadang hidup memang terasa sangat tak adil. Dan ketika kita tahu orang yang kita cintai mengalami hal itu, ketika bahkan kita sendiri mengalami musibah itu, sedih sekali rasanya, kecewa dan hancur hati kita. Kalau sekarang kamu sedang mengalami saat-saat itu, hari ini saya mau bilang, it's okay. Tidak ada yang salah kalau kamu merasa sedih. Tidak ada yang salah kalau kamu merasa kecewa. Tidak ada yang salah dengan luka-lukamu. Air matamu membuktikan bahwa tantangan datang bertubi-tubi dengan pukulan demi pukulan yang begitu keras dan membuat kamu terluka ketika hidup seakan-akan mengejarmu dengan begitu banyak permasalahan demi permasalahan. Percayalah bahwa sesungguhnya ada pelajaran besar yang tertulis. Ya, mungkin pukulan keras itu bukan untuk membuatmu terluka, tapi itu untuk membuatmu berubah. Tuhan bukan sedang menghukummu, tapi mungkin Tuhan sedang mengarahkan. Percayalah kamu akan bertumbuh di tengah masa sulit. Percaya ada anugerah di balik sebuah musibah. Tapi pertanyaan yang paling penting kembali kepada pertanyaan yang di awal. Apakah kamu mau melalui masa-masa sulit ini bersama Tuhan? Ketika kamu dihadapkan dengan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, terjadi sesulit apapun hal yang sedang kamu hadapi, segala apapun jalan yang sedang kamu lalui, saya ingin kamu tidak berhenti di situ. Saya ingin kamu tahu bahwa kamu itu berharga. Saya ingin kamu tahu bahwa kamu itu sanggup dan kamu mampu, kamu bisa. Ketika kamu menonton video ini artinya hidupmu masih berlanjut. Kamu mencoba lagi. Dan Tuhan masih mau kamu terus mencoba. Percayalah kamu tidak sendiri. Saat ini ada orang-orang yang senantiasa memikirkanmu dan memanjatkan doa untukmu. Jangan menyerah. Jika tidak ada pundak untuk bersandar, setidaknya masih ada lantai untuk bersujud dan tangan yang dilipat untuk berdoa. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya dan teruslah berusaha, berserah tapi tidak menyerah. Kita telah melangkah dengan iman dan harapan. Saya percaya pasti ada jalan. Saya percaya pasti kamu bisa. Izinkan saya berdoa buat saudara yang sedang mengalami sakit hati, luka hati, bahkan kecewa yang terus-menerus menggerogoti tubuhmu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami adalah anak Tuhan. Kami adalah anak yang memilih untuk bersyukur, beriman, bersukacita,
dan meyakini bahwa tangan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kami tetap mendengar suara yang sama. Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena itu, kami memilih tetap beriman dan bersukacita dan berserah kepada Tuhan. Dan bersyukur atas segala sesuatu yang diizinkan. Karena Tuhan merubah sakit, luka, stres, depresi bahkan kecewa untuk menjadi berkat. Tuhan merubah dan memberikan kemenangan. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Tersenyumlah, yakinkanlah dirimu dan katakan pada dirimu saat ini di depan kaca itu, kamu pasti bisa melewati masa-masa sulit ini bersama Tuhan. Selamat beraktivitas, kita pasti bisa melewati minggu-minggu ini, bahkan 1 minggu ini dengan baik, bahkan sangat-sangat baik. Sampai bertemu di renungan berikutnya. Shalom.